Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Markus pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-30 dengan tema pengakuan atas janji keselamatan melalui Mesias. Namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat waktu yang indah yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan atas kerinduan dengar-dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Markus pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-30. Saya bacakan buat kita semua. Begini firman Tuhan, pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita bahkan sering mendengar atau berujar kitanya yang mengatakan, ya sudah, peduli amat apa kata orang. Udah cuekin aja, jadilah dirimu sendiri, be yourself. Atau apapun itu sebagai penegasan bahwa kita tidak harus peduli dengan apa kata orang dalam kehidupan kita. Ya mungkin ada benarnya, tapi selalu itu adalah berada di dalam plus minus di dalam kehidupan kita. Sama seperti saya sebagai seorang pendeta, saya juga membutuhkan apa kata orang tentang pendeta itu. Atau lebih dalam lagi, apa kata orang tentang pendeta novel itu. Jangan-jangan saya merasa bahwa saya pendeta padahal orang lain menganggap saya tidak pendeta, ataupun kalau diakuin pendeta, pendetanya tanda petik gitu ya. Pendeta inilah, pendeta inilah, pendeta inilah, pendeta ya mungkin melampaui atau mungkin sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan. Tapi sekali lagi saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, penilaian orang tentang kita itu dibutuhkan dalam kehidupan kita. Benar, ada plus minus di dalam situasi itu. Benar, bahkan mungkin itu membuat kita terjebak atau juga terjatuh dalam kehidupan kita. Tapi ingat, jauh di balik itu, penilaian orang juga bisa membuat kuat kita, semangat kita untuk menjadi seperti apa, untuk menjadi pribadi seperti apa yang Tuhan Yesus mau dalam kehidupan kita. Maka saudaraku, lihatlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus bahkan mengatakan, kata orang, siapakah aku ini? Saudaraku dalam kasih Tuhan, hal ini penting. Sebab apa? Karena pada saat itu di Filipi, di sana banyak sekali supermarket berhala, tempat orang membeli dewa-dewi untuk dibeli dan disembah. Dan Tuhan Yesus juga mau sepanjang perjalanan penginjilan mereka, apa sebenarnya penilaian orang, apa sebenarnya kata orang, dan bagaimana menurut murid-murid itu sendiri tentang keberadaannya. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, saya mau mengajak kita dulu sebelum kita lebih jauh, plus minus penilaian orang lain bagi kita. Plusnya adalah pengakuan dan penghargaan. Penilaian positif itu memberikan pengakuan atas prestasi dan usaha kita. Plusnya lagi ada pandangan luar. Pandangan orang lain bisa membuat sudut pandang yang berbeda
dan membantu kita melihat kelebihan atau kekurangan yang mungkin tidak kita sadari. Yang ketiga plusnya adalah peluang pertumbuhan. Penilaian kritis yang konstruktif akan membuat kesempatan bagi kita untuk bertumbuh dan berkembang. Minusnya tentu saja yang pertama, kita menjadi pribadi yang tergantung penilaian orang lain dan kita disibukkan dengan apa kata orang. Yang kedua minusnya, kita menjadi pribadi yang stres dan penuh dengan tekanan. Sebab penilaian negatif itu bisa membuat kita terjebak, terhempas. Yang ketiga, minusnya, kita bisa berada di dalam pribadi yang kehilangan identitas. Dan minus yang terakhir, bisa membuatmu menjadi rendah diri dan akhirnya tidak mampu berkreativitas dalam kehidupan kita. Saudaraku, seperti saya katakan di awal tadi, sahabat terbaikku, dibutuhkan teguran, dibutuhkan apa yang kau katakan tentangku, kira-kira seperti itu. Ya, dibutuhkan apa katamu tentang aku. Tapi Tuhan Yesus mau mengatakan lebih dalam lagi, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini. Oke lah, orang lain mengatakan dia Yohanes Pembaptis, dia mengatakan Elia, dia dikatakan seorang dari para nabi. Tapi Tuhan Yesus mau lebih dalam lagi. Adakah pengenalan yang luar biasa dari murid-murid Tuhan sepanjang mereka melayani di dalam dan bersama dengan Tuhan Yesus? Jangan sampai yang dikatakan murid, jangan sampai dikatakan bergaul karib dengan Tuhan Yesus, justru tidak mengenal, justru tidak memahami, justru tidak mengimani Yesus itu sebenarnya di dalam kehidupan kita. Bukankah itu menjadi teguran di dalam kehidupan kita? Maka yang terbaik itu Tuhan Yesus mau mengatakan, milikilah pengenalan yang baik, milikilah pengenalan yang benar, sesurut dengan apa yang kau kenal melalui Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus perlu menegaskan, menurutmu, menurut kamu, siapa aku? Syukurlah Roh Kudus berkuasa atas diri seorang Petrus, sehingga dia menyuarakan kebenaran firman itu, sehingga Petrus mewakili para murid mengatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Saudaraku, kitab Markus ini ditulis oleh seorang Markus di tahun 60 sampai 70 Masehi. Dan di sini kita semakin ditegaskan pentingnya pengenalan akan Mesias itu di dalam kehidupan kita. Lalu, apa yang dinyatakan dalam situasi itu? Apa sebenarnya makna Mesias yang dikatakan oleh Petrus di sana? Makna Mesias yang mau dinyatakan adalah bahwa Mesias itu berasal dari kata Ibrani Masiah, yang berarti diurapi atau yang dituangkan, minyak suci. Dan lebih dalam lagi, Mesias yang dimaksudkan adalah penebus dosa, adalah juru selamat, adalah Raja Surgawi, pemimpin rohania, penghapus hukum Taurat, pengharapan masa depan, dan jalan keselamatan itu sendiri. Maka Mesias itulah yang menjadi sebuah nubuatan, bahkan sejak dari perjanjian lama dan dicetakkan di dalam perjanjian baru. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Seperti apa yang disebutkan oleh tema kita, pengakuan atas janji keselamatan melalui Mesias. Sebab hanya pengenalan akan Mesias, Yesus itu sendiri dalam kehidupan kita, di sana kita mengimani bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam diri Yesus Kristus. Sebab Dialah Mesias yang sesungguhnya, yang diurapi, penebus, dan menjadi kekuatan jalan keselamatan di dalam kehidupan kita. Maka refleksi yang bisa kita petik dalam firman Tuhan pada saat ini, pertama sekali, saudaraku, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan, sudahkah Anda memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus? Atau masih berada di dalam level apa kata orang lain? Yang kedua, mintalah Roh Kudus mengajarmu sama seperti Petrus untuk mengenal Yesus lebih dalam dan lebih dalam lagi.
Sebab pengenalan Petrus itu bukan karena dirinya, tapi Roh Kudus yang menjadi kuatnya. Yang ketiga, akuilah Yesus sebagai Mesias. Akuilah dia sebagai jalan keselamatan di dalam kehidupanmu. Dan tidak ada jalan lain selain Yesus Sang Mesias itu sendiri. Yang keempat, firman Tuhan di ayat 30 mengatakan agar Tuhan Yesus tidak memberitakannya. Kalau konteks itu, Yesus melarang murid memberitahukan siapa dia sebenarnya. Namun saat ini, bergeraklah, bergegaslah, beritakan, dan perkenalkanlah Yesus itu di seluruh aspek kehidupan. Mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan Yesus melarang mereka memberitahukan siapa Yesus itu kepada orang banyak? Hal yang pertama sekali, tidak lain adalah Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa selalu ada waktu yang tepat, bahwa ada selalu waktu yang terindah untuk memberitahukan siapa Tuhan Yesus itu. Yang kedua itu, situasi kondisi pada saat itu belum tepat untuk menyatakan, sebab ada otoritas Romawi yang begitu luar biasa, dan kita bisa bayangkan bagaimana kalau Yesus itu dimunculkan dan dinyatakan sebagai Mesias, bahkan sebagai Raja. Itu bisa membuat dunia atau bisa membuat saat itu menjadi kacau balau. Sebab Tuhan Yesus tahu ada waktu yang terindah yang Tuhan Allah rencanakan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat kami, sebab janji keselamatan itu hanya ada di dalam Mesias Yesus Kristus yang kami sembah, kami puji dalam kehidupan kami. Dalam kasih-Mu Tuhan, terjadilah seperti Engkau. Amin.